Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam dan bahagia. Halo teman-temanku semua, kami dari kelompok 6 akan membahas materi dengan tema daftar pustaka. Dengan dosen pengampu Ibu Dr. Oktaviani Windra Puspita, MPD. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Dianovita Ramadhania, NIM 2021007076. Perkenalkan, nama saya Dina, NIM 2021007080. Perkenalkan, nama saya Dwi Anissa Khalilah Zahro, NIM 2021007075. Perkenalkan, nama saya Gertrudis Valentin Trisanti Handiani Binsasi, NIM 2021007053. Perkenalkan, nama saya Lukiana Arum Nisrina, NIM 2021007063. Perkenalkan, nama saya Maria Yuliana Noeona, NIM 2021007049. Nama saya Nadia Intan Melina, NIM 2021007081. Perkenalkan, nama saya Nurul Mutia, NIM 2021007062. Pengertian daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan suatu daftar yang berisi informasi tentang judul buku, artikel, hingga bahan tulisan yang memiliki kaitan dengan karya si penulis. Pengertian daftar pustaka menurut para ahli. Menurut Goris Keraf, seorang ahli bahasa ternama Indonesia mengatakan bahwa daftar kepustakaan atau bibliografi adalah sebuah daftar yang berisi judul buku-buku, artikel-artikel, maupun bahan penerbitan lainnya yang mempunyai hubungan dengan sebuah karangan yang sedang digarap. Selanjutnya kita lihat fungsi daftar pustaka. Fungsi daftar pustaka adalah untuk memberikan informasi lebih lanjut kepada para pembacanya. Selain itu, daftar pustaka juga memberikan informasi kepada pembaca bahwa karya penulis merupakan hasil dari berbagai sumber. Jika dirincikan, fungsi daftar pustaka adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menghargai sumber informasi. Yang kedua, untuk memberikan informasi lebih lanjut kepada pembaca. Yang ketiga, untuk menunjukkan bahwasannya suatu tulisan dan informasi yang ada di dalam karya ilmiah bukan hasil dari pikiran penulis sendiri, akan tetapi dari hasil pemikiran orang lain. Yang keempat, untuk menjadikan sumber informasi yang ia tulis agar nantinya dapat ditelusuri oleh pembaca jika mereka ingin mencari tahu informasi maupun teori tersebut secara detail ataupun lengkap. Yang terakhir, untuk dapat menghargai ataupun memberi suatu penghargaan terhadap penulis sumber informasi tersebut, karena atas bantuannya tulisan kita dapat terselesaikan. Di poin selanjutnya, kita lihat unsur daftar pustaka. Pokok yang paling penting atau unsur-unsur yang harus dimasukkan ke dalam sebuah daftar pustaka ialah yang pertama, nama pengarang, yang dikutip dengan cara selengkap-lengkapnya. Yang kedua, judul buku, termasuk judul tambahannya. Yang ketiga, ada data publikasi yang terdiri atas penerbit, tempat terbitnya, tahun terbit, cetakan keberapa, nomor jilid, dan juga ketebalan jumlah halaman buku. Yang keempat, untuk suatu artikel, diperlukan pula judul artikel yang bersangkutan dengan nama majalah, jilid, nomor, dan juga tahun. Aturan umum penulisan daftar pustaka. 1. Nama. Nama penulisan ditulis paling awal, nama belakang atau nama keluarga ditulis terlebih dahulu, diikuti dengan tanda koma. Setelah itu cantumkan nama depan dan tengah penulis buku tersebut.
Jika buku tersebut merupakan karya dari 2 penulis atau lebih, hanya penulis pertama yang diurutan nama di balik penulisan kedua dan seterusnya berada setelahnya dengan urutan yang sesuai nama aslinya. 2. Tahun terbit. Penulisan tahun terbit diurutan sebelah nama penulis dari buku yang digunakan sebagai daftar pustaka. Jangan terkecoh pada angka tahun cetak awal, sebab bisa saja buku yang dipakai merupakan cetakan kedua, ketiga, ataupun terakhir. 3. Judul buku. Tuliskan judul bukumu secara lengkap. Jangan lupa penulisan judul dibuat dengan format italik atau miring. 4. Kota dan nama penerbit. Bagian terakhir dalam penulisan daftar pustaka sebuah buku adalah mencantumkan kota penerbit dan nama penerbit yang mencetak buku tersebut. Dahulukan penulisan nama kota, baru diikuti dengan nama penerbit yang dibatasi dengan tanda titik 2. Hal ini yang perlu diperhatikan adalah tanda batas dari tiap urutan. Pastikan untuk menggunakan tanda titik sebagai pembatas dari urutan nama, tahun terbit, judul buku, hingga kota dan nama penerbit. Penulisan daftar pustaka dari artikel dalam jurnal, skripsi, dan makalah tidak berbeda jauh dengan penulisan dari sumber berupa buku yang perlu dicantumkan dalam daftar pustaka dari artikel dalam jurnal, skripsi, dan makalah adalah nama penulis, tahun penerbit, judul artikel, kota, dan nama penerbit. Hanya saja, ada perbedaan penulisan untuk beberapa urutan tersebut, yakni sebagai berikut. 1. Nama. Pastikan nama yang sobat tulis dalam daftar pustaka adalah penulis artikelnya, bukan editor dari jurnal, koran, atau majalah yang menjadi sumber referensi. Yang kedua, judul. Penulisan judul tidak menggunakan format italik, melainkan tegak lurus dengan pemberian tanda kutip, pembuka dan penutup. Setelah itu, lanjutkan dengan penulisan sumber jurnal ataupun majalah yang memuat artikel tersebut. Penulisan nama jurnal, majalah, atau koran dalam cetak miring. Kutipan nomor halaman artikel yang dimuat ditulis dalam tanda kurung. Contoh penulisan daftar pustaka dari artikel cetak atau jurnal, skripsi, dan makalah. Penulisan daftar pustaka dari internet. Yang pertama, nama. Cara penulisan nama untuk artikel daring tidak berbeda dengan penulisan nama dari sumber buku maupun artikel cetak. Yang kedua, tahun penayangan. Tuliskan tahun penayangan dari artikel tersebut. Ketiga, judul. Judul artikel daring tidak ditulis secara italik atau miring, melainkan hanya diapit tanda kutip. Yang keempat, URL. Jangan lupa menyalin alamat URL dari artikel tersebut agar dapat diakses jika ada yang ingin membuktikan kesahihannya. Kelima, waktu pengambilan. Di bagian akhir, jangan lupa mencantumkan waktu pengambilan artikel daring itu secara lengkap, yakni tanggal dan jam saat artikel tersebut diakses untuk dijadikan sebagai sumber referensi. Selain urutan, masalah tanda batas dalam daftar pustaka artikel internet atau daring agak berbeda dengan penulisan dari sumber cetak. Tanda titik sebagai batas hanya berlaku untuk mengakhiri nama penulis dan tahun penayangan, sementara itu, pembatasan dari judul ke URL dan dari URL ke waktu pengambilan data berupa tanda koma. Berikut contoh daftar pustaka dari internet atau artikel daring. Berikut jenis-jenis daftar pustaka. Daftar pustaka dari kamus atau ensiklopedia. Kamus dan ensiklopedia merupakan gudang informasi terkait dengan topik tertentu. Hal ini tidak jarang membuat kamus atau ensiklopedia dijadikan sebagai sumber informasi dalam tinjauan pustaka.
Format umum daftar pustaka dari kamus atau ensiklopedia yaitu sebagai berikut: nama penulis, tahun, judul, kamus atau ensiklopedia, jenis, halaman. Berikut contoh daftar pustaka dari kamus atau ensiklopedia. Jenis-jenis daftar pustaka. Daftar pustaka dari majalah. Majalah juga dapat menjadi salah satu sumber pembuatan sebuah karya tulis. Penulisan daftar pustaka yang bersumber dari majalah juga tidak jauh berbeda dengan daftar pustaka yang bersumber dari koran. Format penulisan daftar pustaka yang bersumber dari majalah: nama penulis, tahun terbit, judul majalah, kota terbit, judul artikel, halaman, tanggal terbit. Adalah beberapa contoh daftar pustaka yang bersumber dari majalah. Jenis-jenis daftar pustaka. Daftar pustaka dari wawancara. Hasil interview atau wawancara sering juga digunakan sebagai sumber acuan atau kutipan pada saat pembuatan karya ilmiah. Cara penulisan daftar pustaka yang bersumbernya merupakan hasil wawancara adalah sebagai berikut: nama pembicara, judul pertemuan, dan nama acara, tahun tempat wawancara. Jika wawancara tidak diambil langsung oleh peneliti atau hanya diambil dari tayangan media TV dan lainnya, sumber media yang menjadi pemegang hak siar wawancara tersebut harus dicantumkan. Contoh, Gani Sandi 2017, interview of Bandung History on his home, Jalan Pertafada 20, Nababan Fatrik 2017, menyambut tahun baru 2017, Indosiar Jakarta 30 Min. Baiklah, berikutnya adalah jenis-jenis daftar pustaka. Daftar pustaka dari lembaga. Dokumentasi adalah kumpulan dari dokumen-dokumen, dapat memberikan keterangan atau bukti yang berkaitan dengan proses pengumpulan dan pengelolaan dokumen secara sistematis, serta menyebarluaskan kepada pemakai informasi tersebut. Dokumen pemerintah dalam lembaga, yaitu dokumen yang berisi tentang informasi ketatanegaraan suatu pemerintahan. Urutan penulisannya sebagai berikut. Pertama, nama instansi atau lembaga penerbit, tahun terbit, judul buku, tambahkan nomor edisi atau cetakan jika ada, nama departemen atau lembaga di atasnya, nama kota atau tempat terbit, jumlah halaman jika ada. Dan ini adalah contoh daftar pustaka dari lembaga. Berikutnya jenis-jenis daftar pustaka. Daftar pustaka dari koran. Ada kalanya sumber informasi terdapat dalam koran seperti sebuah peristiwa, rubrik khusus, dan topik khusus lainnya. Format daftar pustaka dari koran yaitu sebagai berikut: nama penulis, titik, tahun, titik, judul, titik, kota, titik, 2 nama koran, titik, dalam kurung tanggal atau penulis, titik, tahun, titik, judul, titik, kota, titik, 2 nama koran, titik, halaman. Berikut ini contoh daftar pustaka dari koran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.